Selamat datang di Kohab Indonesia. Halo Kohabers, we learn, collaborate, and we grow. Tim Kohab sangat bersemangat untuk memperkenalkan ruang lingkup pelayanan dalam 3 kategori, yaitu Kohab Gallery, Coworking Space, dan Event. Dengan 15 co-branding yang saling mengisi. Kohab Gallery dimulai karena adanya kesulitan dari pelaku AEC industri dalam mendapatkan akses cepat ke referensi produk interior arsitektur, seperti sampel, katalog, dan buku. Hanya ada satu fungsi untuk satu brand yang ditawarkan sehingga terkesan eksklusif. Kohab menawarkan produk touring dan konsultasi untuk setiap fungsi produk interior arsitektur yang diinginkan. Kami juga menjaga kebersihan dan sterilisasi ruang untuk setiap space yang ada di seluruh gedung Kohab Indonesia, terutama di lantai 1 sebagai posisi Kohab Gallery. Di lantai 2 gedung Kohab Indonesia terdapat Kohab Coworking Space. Kohab Coworking Space memiliki peran penting dalam menawarkan wadah alternatif bagi teman-teman dari kalangan arsitek, teknisi, dan konstruksi untuk bersinergi secara produktif dalam melahirkan ide-ide kreatif. Dibuka dari harga Rp60.000 per harinya, kita sudah mendapatkan akses sampel dan katalog interior arsitektur. Ruang kerja yang disewakan yaitu paket harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dengan kapasitas pengguna individu maupun kelompok. Dilengkapi juga dengan private office dan virtual office sesuai kebutuhan. Print dan scan, free-flow teh dan kopi, high-speed internet access, safe dan comfortable spot. Untuk informasi lebih lanjut, oke, itu dia seputar Kohab. Kita jalan-jalan di Kohab secara virtual dulu nggak apa-apa kali ya, karena di tengah pandemi kayak gini juga. Tapi buat teman-teman yang mau datang juga boleh, sangat welcome sekali Kohab menerima teman-teman yang pengen main-main ke Kohab. Nah, kalau lihat dari videonya tadi, Kohab ini sebenarnya bergerak di bidang AEC Industri, Architect Engineering Construction, yang dimana sebenarnya kita itu mewadahi untuk teman-teman arsitek, terus kontraktor yang mungkin tadi kita bisa lihat ya di lantai 1 itu ada showroom produk interior arsitektur. Dan untuk di lantai 2 sendiri kita ada coworking space. Mungkin teman-teman yang belum tahu coworking space itu apa, coworking space itu tuh kita kayak sewa di satu space atau satu tempat untuk wadah bekerja yang dimana itu bisa bisa disewa untuk per hari, per bulan, per minggu atau per tahun. Itu singkat ya dari Kohab sendiri, dan pastinya kita punya banyak event karena kita pengennya untuk anak-anak Medan itu selalu berkreasi dan kita juga selalu berkolaborasi dengan orang-orang hebat. Contohnya hari ini Bang Bayu ya dari Medan Napoleon, kita benar-benar sangat berterima kasih sekali dari Bang Bayu juga sangat welcome untuk mau mengajarkan ilmu hari ini. Jadi ini untuk teman-teman sendiri boleh dong di komen lagi pada di mana, apakah ini semuanya dari Medan semua. Kalau semuanya dari Medan itu pasti udah tahu brand yang satu ini, Medan Napoleon. Ya pasti sekarang kita mau kenalan dulu sama Bang Bayu ya. Halo Bang Bayu. Sorry, ini masih Halo. kita. Oke. Hai Bang. Oke. Halo, assalamualaikum, salam kenal semuanya. Waalaikumsalam. Lagi di mana nih Bang Bayu? Ini lagi jalan-jalan, kebetulan tadi ada ketemu sama klien kan, jadi ya kebetulan pas tadi jam 2 langsung cari tempat yang sepi, cari tempat yang sunyi dulu supaya bisa menyapa teman-teman dan juga bisa ngobrol lah, istilahnya sama-sama belajar lah kayak gitu. Thank you loh Bang Bayu udah mau berkolaborasi dengan Kohab, sudah menyambut Kohab dengan hangat pasti ya.
Justru kita yang berterima kasih Medan Napoleon bisa diundang dan bisa sharing lah istilahnya, berbagi dan sama-sama sharing lah istilahnya. Di sini kan diskusi juga lah, kita juga masih sama belajar dan Medan Napoleon juga masih butuh masukan juga dari teman-teman dan juga dari rekan-rekan semuanya lah gitu. Iya, oke. Ini kita hari ini tuh mau ngobrol-ngobrol seputar eksis berbisnis ala Medan Napoleon, yang dimana nih aku sebagai orang Medan taunya untuk oleh-oleh kekinian itu pionirnya adalah Medan Napoleon ya Bang Bayu ya. Baru yang lainnya tuh ada gitu. Tapi pionirnya sendiri itu adalah Iya. Medan Napoleon, dan sampai sekarang masih eksis dan sampai sekarang tuh masih berdiri gitu kan. Malah store-nya tuh tambah banyak, bahkan yang untuk daily drive thru ya Bang ya kalau nggak salah ya. Ada juga kan ya. Iya, di drive thru benar. Nah, nanti itu Di kita Kuala Namu, di drive thru Kuala Namu kita juga ada. Nah, itu dia. Kok bisa sih sampai bisa survive? Kita pengen tahu dong gitu kan. Kita pengen belajar. Pastinya untuk Bang Bayu juga sebagai marketing manager dari Medan Napoleon yang udah mungkin sudah expert di bidang permarketingan ya, Bang. Bisa dibilang sudah expert Enggak juga, masih belajar juga sih Kak, masih butuh masukan dan masih belajar juga lah sama teman-teman juga. Dan saya juga masih belajar lah istilahnya kayak gitu. Apalagi untuk Medan Napoleon juga masih baru kan, di Medan juga masih dibilang masih anak-anak lah istilahnya gitu. Dan ini tadi aku baca komen itu ada dari Labuan ya. Tadi kita lihat dulu siapa yang lagi Oke. dari Labuan, dari Tegar Jaya. Hai Bang Tegar. Terus juga ada Farina dari Medan. Hai Farina. Terus ada Le Hongkian. Hai. Terus ada Desi Zulfiani juga. Hai Kak Desi. Dan thank you banget untuk teman-teman yang hari ini udah join. Kita akan langsung aja belajar bareng-bareng teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya seputar apapun itu ya, yang pastinya bisa dijawab juga oleh Kohab dan Bang Bayunya, boleh ditanyakan setelah kita sudah selesai memaparkan materi hari ini. Oke, kita akan mulai ya Bang ya. Oke, boleh. Oke, ini dia presentasinya dari Bang Bayu, teman-teman. Oke, mungkin nanti lebih banyak ke diskusi aja. Saya mungkin nyampaikan materi sedikit saja sesuai dengan tema kita, yaitu eksis berbisnis ala Medan Napoleon. Jadi Medan Napoleon itu sendiri udah ada dari tahun 2016 akhir. Jadi kita tahun 2016, sekarang usia kita sudah memasuki usia keempat. Ada di kota Medan, eksis di kota Medan untuk menunjukkan bahwasannya oleh-oleh kekinian lah khas yang ada di kota Medan itu. Lewat produk kita mulai dari Napoleon, dan sekarang kita juga udah ada roll cake, ada juga kita lapis durian, lapis deli, dan juga bolu-bolu yang lainnya juga. Tujuannya adalah untuk menunjukkan lah sama wisatawan dan juga masyarakat yang ada di kota Medan, ada pilihan oleh-oleh yang betul bukan hanya bisa ditunjukkan di sosial media ataupun oleh-oleh kekinian, tapi juga menjaga produknya, dan produknya itu enak, dan oleh-oleh menunjukkan pastry. Jadi kita menunjukkan pastry-nya kita. Jadi setiap Napoleon itu, kalau misalkan kita ngomongin Napoleon, pasti ngomongin oleh-oleh yang ada pastry-nya. Jadi di dalamnya ada pastry mulai dari durian, red velvet, terus keju, green tea. Jadi lengkap lah. Itulah kalau misalkan teman-teman yang udah pernah nyobain Napoleon pasti sudah tahu lah, Napoleon itu identik dengan pastry. Dan bukan hanya pastry, tapi juga kita ada bolu gulung, kalau misalkan kita sebut itu roll cake. Roll cake-nya kita juga ada keju, ada coklat. Selain itu juga kita ada juga lapis durian, lapis deli. Lapis deli itu terbagi jadi 4 rasa: coklat, green tea, ubi ungu, dan juga keju, dan juga ada bolu-bolu yang lainnya. Kenapa kita tidak menjual hanya Napoleon saja, sesuai dengan kebutuhan dan minat yang ada di kota wisatawan dan juga ada di kota Medan. Kita menyuguhkan bahwasanya bukan hanya Napoleon aja yang kita jual, tapi produk-produk lain juga tersedia. Dan di Napoleon juga mewadahi untuk teman-teman yang mempunyai UKM juga bisa menitipkan UMKM-nya di tempat kita. Nah, produk Napoleon sendiri itu kan ada beberapa lah, meliputi Medan Napoleon sendiri, terus ada juga bolu murah, ada juga lapis, dan sekarang kita lagi hebohnya dengan dessert box. Sebelum dessert box juga kita ada yang namanya Korean garlic bread. Nah, bukan hanya oleh-oleh saja. Jadi
selain Napoleon itu adalah untuk oleh-oleh, tapi juga kue-kuenya itu bisa juga dinikmatin untuk misalkan dibawa pulang ke rumah lah sekitaran kota Medan aja. Contohnya ada Korean garlic bread. Kemarin yang kekinian yang kenapa kita keluarkan Korean garlic bread karena heboh-hebohnya Korea. Jadi orang-orang juga lagi di rumah lagi sering nonton Korea, jadi kita keluarkan dan sekarang kita eksis yaitu dessert box. Nah, sekarang lagi kekiniannya dessert box, kita juga luncurin dessert box yang hits, yang heboh juga yang ada di Medan. Dan nantinya kita juga ada produk baru, tunggu aja di bulan Desember juga ada untuk produk-produk kita. Itulah produk-produk yang ada di Napoleon. Jadi kalau misalkan yang udah sering makan, jadi udah tau lah favoritnya apa, terus variannya apa aja, terus yang lagi promo juga apa aja. Nah, itu kita share juga di sosial media kita. Boleh lanjut? Nah, sesuai dengan tim, sesuai dengan tagline-nya kita, dengan diskusikan sama tim yang dari tahun 2016 yaitu nggak nyesel lah kalian. Jadi hashtagnya kita itu hashtagnya nggak nyesel lah kalian. Kenapa kita menggunakan hashtag tagline di Medan Napoleon itu adalah nggak nyesel lah kalian. Jadi orang-orang yang beli Napoleon ini diharapkan, dan kami juga punya cita itu nggak nyesel. Bukan hanya dari produknya saja, tapi karena kita di bidang retail, mengutamakan detailnya, jadi produk-produk kita juga diutamakan. Jadi selain hanya teman-teman nggak nyesel dengan menikmatin produknya, ataupun bisa memposting di sosial media oleh-oleh punyanya Bang Irwansyah, tapi produknya kita juga jaga. Karena kita sudah sertifikasi MUI, kita juga sertifikasinya juga Dinkes dan juga BPOM, jadi lengkap. Jadi ketika membelinya itu kita mengambil diharapkan untuk wisatawan dan juga penikmat Napoleon itu nggak nyesel bahwasanya beli oleh-oleh kekinian yaitu Medan Napoleon. Mulai dari kita jaga untuk produknya, higienisnya kita jaga, kemasannya kita jaga, dan juga expirednya kita jaga. Pokoknya diharapkan customer ketika sampai di customer bisa dinikmatin dan nggak nyesel ketika menikmati Medan Napoleon. Lanjut. Nah, selain kita juga berjualan di outlet yang ada di outletnya kita, selain di Wahid Asim yang ada di Babura, terus kita juga ada di Binjai, kita juga ada di drive-thru-nya Kuala Namu. Nah, nantinya kita akan ada buka outlet, jadi tunggu aja, ada salah satu daerah yang akan kita buka launchingnya itu di bulan Desember nanti, jadi siap-siap. Kita juga eksis di media promosinya kita, yaitu misalkan Instagram, YouTube, Facebook, dan juga TikTok. Kenapa juga kita eksis? Instagram ini adalah salah satu media yang cukup banyak lah penggunanya sekarang. Jadi kita bisa juga untuk selain offline tadi, kita juga bisa mempromosikan produk-produknya kita, apa-apa aja yang lagi hits, terus apa-apa aja yang lagi promo. Jadi utamanya itu kita ada Instagram untuk media promosinya kita. Apalagi di era pandemi sekarang, kami menggenjot penjualan melalui online, mulai dari Instagram. Jadi kita juga menerima produk-produk ataupun menerima pesanan dari online, mulai dari di kota-kota lah yang ada di Medan, kota-kota yang ada di Sumatera Utara maksudnya, terus dan orang-orang yang ada di Medan yang mau memesan. Terus YouTube, kita juga aktif di YouTube. Sekarang kita lagi mau godok, mau heboh karena raminya lagi podcast, kita juga mau buat untuk podcast untuk mengundang orang-orang yang ada di kota Medan. Facebook, kita juga aktif di Facebook untuk media promosi kita, dan yang lagi viral sekarang TikTok, kita juga eksis di TikToknya Medan Napoleon _. Jadi itu beberapa media promo yang kita untuk berjualan juga. Selain di marketplace-nya kita, mulai dari Shopee, Tokopedia, dan Traveloka juga bisa dipesan Medan Napoleon, selain di Instagram ataupun di Facebook. Nah, kayak gitulah. Selanjutnya. Nah, selain media promosi tadi, salah satu yang kami up juga di Medan Napoleon, kenapa kami terus eksis, kami sangat open untuk reseller-reseller yang ada di seluruh Indonesia bahkan, ataupun kebanyakan ada juga kemarin yang pesan dari Malaysia, tapi dia pengambilan tetap dari Medan, kita antarkan dari Medan, kayak gitu kan. Tetap masih ada juga yang di Malaysia yang kemarin jadi reseller kita. Kenapa kita buka untuk reseller? Tujuannya adalah untuk
membuat masyarakat ini punya penghasilan baru dengan presentasi istilahnya bagi hasil. Nah, itulah salah satunya kita membuka relasi dan juga membuka kesempatan untuk reseller-reseller yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di Sumatera Utara juga udah cukup banyak, di kota-kota besar. Selain itu ada juga di Banda Aceh, terus di Pekanbaru, di Batam. Jadi itu adalah beberapa reseller-reseller kita. Jadi reseller-reseller ini sangat memudahkan kita untuk membantu juga mempromosikan Medan Napoleon bukan hanya di Medan saja, tapi di seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia dengan sistem pembagian hasil untuk mereka yang menjualkan Napoleon. Itulah salah satu poin penting sebenarnya di reseller kami ini yang cukup eksis. Jadi biasanya kalau misalkan reseller kita buka open-open, jadi untuk teman-teman yang ingin membuka usaha kue ataupun membuka usaha retail, jangan buka juga wadah untuk teman-teman yang ingin membantu jualan kalian melalui misalkan reseller, karena reseller ini sangat membantu untuk mempromosikan produk kalian, produk teman-teman untuk bisa dipasarkan secara tidak langsung. Jadi banyak juga yang misalkan dari Jakarta contohnya, dari Batam, dari Pekanbaru, dan juga dari Aceh terutama sangat banyak untuk pesan-pesan produk Napoleon. Selanjutnya, jadi sedikit menambahkan kembali, selain tadi reseller, media promosi dan juga marketplace. Nah, Medan Napoleon juga ini selalu buka kolaborasi dengan industri-industri yang ada di Kota Medan tentunya. Karena kita merupakan oleh-oleh kekinian khas Kota Medan. Contohnya kita buka relasi dengan hotel-hotel, kita juga kolaborasi dengan event-event dengan Dinas Pariwisata. Terus kita juga event dengan ekonomi kreatif dan juga UMKM yang ada di Kota Medan, dan pernah juga yang ada di Indonesia juga. Kemarin saya pernah juga promosi ke Jakarta, jadi bahwasanya untuk mempromosikan Medan Napoleon. Nah, selain Medan yang tadi itu, kita juga menggandeng untuk terus eksis. Salah satunya kita juga menggandeng untuk industri-industri yang ada di Kota Medan ini. Mulai dari hotel, contohnya kita juga kolaborasi dengan hotel, terus kita kolaborasi juga dengan Dinas Pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Jadi selalu membuka, jadi Medan Napoleon selalu membuka peluang untuk bisa aktif dan juga untuk bisa ikut serta dalam event-event ataupun dalam kolaborasi-kolaborasi yang ada di Sumatera Utara. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang Napoleon, kenapa sampai akhir ini bisa juga eksis. Dan saya menekankan bukan hanya selain kita juga meluncurkan produk oleh-oleh yang udah cukup di pikiran teman-teman lah, misalkan Medan Napoleon itu adalah pastry. Tapi kita juga mengikuti minat dari teman-teman. Makanya kita keluarkan Korean garlic bread. Makanya kita keluarkan itu di stok, dan nanti bulan Desember ini ada satu produk, tunggu aja di Instagram kita. Ya, jadi itulah salah satu kiat-kiat, emang salah satu kenapa Medan Napoleon bisa eksis di industri retail tentunya, dan terutama di oleh-oleh. Itu mungkin, Kak. Oke, Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi kepada teman-teman. Ya, nah untuk teman-teman yang pengen bertanya atau diskusi, boleh ya langsung aja untuk di kolom komen. Nah ini kan tadi ada yang menarik nih ya Bang Bayu ya. Di situ untuk media promosi itu ada yang namanya adalah TikTok nih. TikTok kita lihat nih, TikTok itu lagi benar-benar booming banget ya. Lagi benar-benar semua orang itu kayaknya marketnya tuh pada ke TikTok. Kenapa sih akhirnya Bang Bayu juga berpikir kayaknya nih mempunyai peluang sebesar apa sih peluang kalau misalkan kita ya update di TikTok atau mungkin bisa jadi beriklan di TikTok nih? Nah, saya sempat ada berdebat panjang lah sama teman saya, sama tim saya juga untuk ngapain sih harus di TikTok kayak gitu kan? Kenapa sih harus di TikTok? Nah, tetapi secara engagement, secara untuk viralnya sendiri, TikTok itu sangat di era sekarang itu sangat banyak dilihat dan sangat banyak diminatin untuk orang-orang. Selain bisa koneksi juga ke Instagram, video-video TikToknya kami bisa dilihat sampai ratusan ribu. Jadi itu kan suatu pencapaian, dan kita juga mengambil engagement dari itu. Nah itulah salah satunya, saya pernah coba kan, kayak kemarin kita coba parodikan Odading, itu akhirnya bisa naik tuh, followers bisa naik, terus engagement bisa naik, dan juga traffic juga bisa naik dan berpengaruh kepada penjualan. Itulah salah satunya akhirnya saya
menggunakan media TikTok itu sendiri Oke, di berarti Medan berarti Napoleon. untuk konten dari si platform TikTok ini juga udah sangat dipikirkan ya, Bang ya? Udah sangat dipikirkan. Mulai dari kita buatlah untuk cara ya ala-ala, contohnya pembuatan kue lah, terus pemesanan lah, terus parodi lah. Nah, itu sangat bagus sih, sangat di era sekarang, apalagi di era 20 di era tahun 2020 ini TikTok sangat berkembang, sangat pesat kayak gitu kan. Apalagi kayak kemarin di era work from home orang-orang, jadi Mm-mm. waduh, gila keren banget nih, jadi bisa engagement kita bisa naik dan followers kita bisa naik lewat TikTok. Nah, itulah. Oke, nah ini kayaknya ada yang mau bertanya, kita baca dulu komennya ya. Boleh, Bang. boleh. Saya lebih senang. Boleh kita diskusi. Oke, ini dari Tegar tapi kayaknya lagi ngetik kali ya, karena dia masih baru ngechat saya mau Oke. bertanya. Nah ini dari Desi Zulfiani. Hai Kak Desi, dia mau tanya apa sih ciri khas yang harus dipunyai setiap pengusaha kuliner agar bertahan di masa pandemi ini? Nah, salah satu yang harus dipertahankan ya, yang salah satu harus dipertahankan apalagi untuk pengusaha kuliner. Kita buang-buang jauh lah, misalkan kalau misalkan kita hanya ngomongin untuk viral di sosial media, terus produk kita itu kekinian dan di foto itu bagus, tanpa kita mengutamakan pondasi utama dari bisnis kuliner ataupun retail itu adalah produk. Nah, produk itu sangat penting. Jadi di Medan Napoleon itu sangat menjaga higienis, kebersihan dan kualitas dari produk. Jadi sedikit sharing dari saya, ketika kita mau mempertahankan bisnis kuliner ataupun retail penjualan, kita harus mempertahankan pondasi itu sendiri. Kalau misalkan kuliner ya berarti makanan dan itu kebersihan, yaitu kebersihan produk gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mempertahankan kebersihan dan higienis dari produk itu, jadi kita enak pondasinya kita untuk mempromosikan enak dan cari ciri khas yang beda dari produk itu sendiri. Kayak kita kan ciri khasnya yaitu pastry. Jadi kalau misalkan mau nyari pastry sekarang di mana? Di Medan Napoleon. Kalau misalkan mau nyari bolu kekinian yang mengutama pastry banyak varian ya itu di Medan Napoleon. Selain higienis dan juga kebersihan, selanjutnya adalah cari ciri khas sendiri. Baru ya udah, setelah itu rented lah. Mulai dari carilah potensial kanal yang bagus untuk jualan, terus carilah marketplace yang bagus untuk jualan. Tapi yang paling mendasar adalah fondasi di retail ataupun di kuliner, yaitu produk itu sendiri harus kuat dan juga harus berbeda, misalnya kayak gitu. Kuat itu berarti bersih dan higienis, terus berbeda itu adalah untuk menunjukkan ciri khas dari produk itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, ini kebetulan nih Kak Desi ini adalah salah satu member kita juga nih Bang di Coworking Space, dan dia itu memang punya ini juga ya, punya kulineran juga, punya bisnis kuliner tapi lebih ke sambel. Berarti mungkin apalagi kalau di masa pandemi kayak gini kan orang tuh paling, Boleh. ya kan, bener ya. Karena kan orang di masa pandemi kayak, Boleh dititipkan ini Medan Napoleon ya. nah, ini nih udah ada jalannya nih Kak Desi nih. Karena kan tadi Medan Napoleon sendiri kan mensupport untuk UMKM ya pastinya di Medan. Nanti Iya, mungkin boleh benar. juga. Ya. Karena sebenarnya kan Jadi boleh di untuk Kak Desi sendiri ini kan dia case-nya itu menjual sambal. Nah, mungkin bisa kali ya cari ciri khas yang sambelnya tuh agak berbeda gitu kali ya. Sambal kemasan yang berbeda gitu kali ya, Bang ya. iya, tetap ya cari sambal kemasan yang berbeda. Nah, jadi bisa kalau misalkan untuk media promosi dan selain sebagainya itu adalah step-step berikutnya. Tapi kebersihan dulu, kalau misalkan di makanan kebersihan dan produknya itu enak lah, pokoknya enak. Nah, bisa diterima dan beda. Jadi ya udah enak tuh, udah gampang untuk berjualannya kayak gitu. Oke, nah ini tadi juga ada dari Tegar ya. Tadi itu Tegar mau nanya secara langsung mungkin boleh, Tegar? Boleh, boleh. Oke, oke. Terima kasih kepada kakak moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Nah, sebenarnya saya juga senang nih Bang berbicara untuk Bang Bayu ya. Saya senang nih Oke. berbicara tentang bisnis gitu. Namun nggak berani ngejalanin karena satu, saya kan masih mahasiswa ya.
dan butuh modal untuk ngejalani bisnis gitu. Kalau cuma hanya berbisnis online, kebetulan saya ingin buat bisnisnya itu kuliner gitu. Jadi bisa Iya. nggak kira-kira kita menjalankan bisnis kuliner tapi tidak memiliki toko gitu. Jadi dia berbasis online. Kira-kira gimana cara mengembanginya? Atau kalau misalnya kita ingin membuat tim dalam suatu bisnis, bagaimana cara menentukan anggota-anggota tim yang benar dalam berbisnis gitu? Karena kalau berbisnis ini hanya dijalankan oleh satu orang aja, kemungkinan Ah, kecil ya untuk keberhasilannya gitu. Jadi kan harus lebih baik kalau dijalani secara tim gitu. Mungkin itu aja sih Bang Bayu, boleh dibantu jawab. eh, belajar dari atasan saya, kalau misalkan CMO-nya saya, Chief Marketing Officer-nya saya yang megang grup di Medan Napoli ini adalah grup, ada banyak lah grupnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semua grupnya ini siapa-siapa aja kayak gitu kan. Nah, yang paling penting kalau misalkan memulai berbisnis itu adalah keberanian, benar yang dibilang. Siapa tadi namanya Tegar ya? Berbisnis itu adalah keberanian. Jadi kalau misalkan untuk nggak mulai berani, ya nggak usah mikirin step-step berikutnya. Sebenarnya sangat mudah sekarang untuk berbisnis secara online. Jadi teman-teman temukan dulu seperti yang pembahasan yang tadi, temukan dulu fondasi utama produk yang ingin dijualkan. Jadi kalau misalkan produknya udah nemu, udah formulanya pas kayak gitu, cari formulanya pas dan produknya ini punya ciri khas. Kalau misalkan dijual online pun itu sangat mudah. Jadi ada berbagai macam platform online yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya di Medan Napoleon juga masih gunakan Tokopedia, Shopee, terus kita juga ada Traveloka juga kita bisa pesan kayak gitu kan. Terus juga ada sekarang udah GrabFood, terus ada GoFood juga banyak lah kayak gitu. Jadi teman-teman udah sangat mudah di era sekarang untuk membuka bisnis tanpa ada tempat kayak gitu kan. Nah, temukan dulu kualitas produk terbaik untuk teman-teman. Nah, ketika produknya itu udah bagus, udah benar-benar udah cocok untuk dipasarkan dan udah yakin dan juga udah pede, tetap harus ada tes market. Nah, ini yang paling penting. Sampai sekarang pun Medan Laporan ketika meluncurkan produk-produk baru, 2 minggu ataupun bahkan 3 minggu kita selalu tes market untuk teman-teman semuanya bisa mencicipin. Mulai dari yang suka rasa ini dan akhirnya ketika sudah klop, jadi akhirnya baru dijualkan. Nah, paling penting ketika udah ketemu produk utamanya, ciri khasnya itu baru tes market. Jadi tes market itu sangat penting. Jangan tiba-tiba langsung dijualkan, tiba-tiba rugi kan nggak enak juga kayak gitu. Tapi walaupun pengusaha itu harus berani rugi, benar. Mencari tim, saya selalu berdebat lah sama tim saya, karena berdebat ataupun selisih paham itu biasa. Nah, carilah teman-teman yang bisa berdebat, yang bisa ngajak survive, dan punya inovasi-inovasi untuk perkembangan dalam suatu bisnis. Saya tiap hari tuh berdebat, hampir pernah sering berantem pun sama tim saya. Tapi menurut saya itu debat dan berantem itu adalah, kalau misalkan nggak debat, nggak berantem, itu adalah nggak keluarga. Kayak gitu. Nah, jadi lewat itu tadi, lewat teman-teman berdebat, pasti akan muncul inovasi. Karena kalau misalkan teman-teman nyantai, ataupun, nyari teman yang bisa semuanya mengiyakan, nggak seru juga. Bisnis nggak akan bisa berkembang. Di Medan Napoleon walaupun kayak gini-gini, walaupun kita sudah mau buka beberapa cabang lagi, tetap ada banyak perselisihan, banyak perdebatan. Jadi teman-teman harus mempunyai mental itu. Nah, itulah mungkin dari saya. Nah, itu dia tadi Bang Tegar. Mungkin nih Bang Tegar juga harus tahu kan sebenarnya passion yang pertama itu adalah passion ya. Kita tuh lebih ke mana sih ya? Kalau misalkan kuliner itu lebih ke pastry atau kayak lebih ke makanan yang berat-berat kah atau mungkin lebih ke hal-hal yang ya yang harus kita sukain dulu pastinya. Setelah itu tadi yang kata Bang Bayu ya harus tes market dulu gitu ya. Good luck Ya, nih jadi untuk Bang Tegar. ada salah satu teman, Kenapa Bang? sedikit nambahin, ada juga teman saya, Heeh. dia tidak mempunyai tempat, dia punya usaha catering, dan catering rumahan seperti itu, catering rumahan. Sasarannya adalah pesantren-pesantren yang ada di Kota Medan. Jadi dia itu mewadain untuk makan siang yang ada di pesantren-pesantren. Dia tidak mempunyai Instagram, tidak mempunyai TikTok, tidak mempunyai YouTube, tidak mempunyai marketplace, tapi dia tahu sasarannya dia. Nah, jadi kayak ada teman saya, dia punya usaha catering rumahan, jadi setiap hari itu dia bisa mensuplai 600 sampai 700 box makan siang untuk pesantren-pesantren yang ada di Kota Medan.
Nah Itu salah itu, satunya. berarti harus Contoh. membaca pasar juga nih Bang Tegar ya kan. Pengennya tuh ke yang mana sih yang mau dijangkau. Nah itu dia. Dan semoga nih dengan adanya webinar hari ini Bang Tegar juga udah ada kepikiran ya untuk buat something new apa, untuk berbisnis apa. Good luck pokoknya untuk Bang Tegar. Kira-kira gimana Bang Amin, Tegar? amin. Ada lagi yang mau ditanya? Udah apa sih Kak? Udah mantep banget jawaban dari Bang Bayu. Terima kasih Bang Bayu atas jawabannya Thank dan terima kasih you Kohab. ya. Sama-sama. Oke, kita baca lagi pertanyaan yang lain. Oke, nah ini dari Henny Puspitasari ya. Hai Kak Henny, bagaimana cara meyakinkan diri untuk tidak takut rugi dalam berbisnis kuliner? Nah ini nih Bang, ini yang mungkin salah satu ketakutan yang paling besar ya. Dan ini dia ada lagi pertanyaannya, pengen tanya lagi nih, saya baru sekali tuh menerima orderan kuliner buat brownies karena kemarin modal nekat aja. Hasilnya malah nggak maksimal dan langsung saya berikan aja ke pelanggan pertama itu. Terus saya mendapatkan keluhan bahwa bla 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 keluhannya. Saya bingung tuh harus apa setelahnya. Menurut Abang gimana? Untuk gitu udah gitu atau gimana? Masih ngerasa nggak enak sebenarnya. Oke, berarti dia kayak ini ya, mencoba ternyata cobaan yang dia trial pertama ini menurut Kak Henia sendiri itu gagal gitu. Gimana nih Bang Bayu? Boleh dibantu jawab? Salah satu pencetus owner juga Napoleon pernah rugi juga. Jadi yang paling penting adalah konsisten. Nah, itu selalu mungkin teman-teman banyak dengar-dengar juga, banyak juga dengar di YouTube dari seminar ataupun dari manapun sering diskusi. Yang paling penting itu ketika kita memulai sesuatu itu jangan langsung nyerah, yaitu konsisten. Jadi konsisten pada produk yang emang betul dikuasain dan emang betul diminati lah. Nah, yang dari teman-teman juga ketika mau memulai usaha, teman-teman itu harus paham dari isi dapurnya sendiri. Bukan hanya kuliner, tapi yang lainnya. Mulai dari barbershop, apapun lah, contoh usaha baju, atau teman-teman harus tahu dapurnya dan harus mengenali dapurnya. Jangan teman-teman punya modal besar, tetapi tidak, ya udahlah dikasih sama semua orang. Jangan seperti itu. Jadi ujung-ujung akan itu tingkat kerugiannya akan walaupun banyak uangnya, walaupun teman-teman punya banyak modal, tapi tidak mengetahui dasar ataupun dapurnya itu sendiri sama aja bohong kayak gitu kan. Nah, owner-owner di Medan Napoleon mungkin bahkan Pak Irwansyah sendiri pun ya pasti pernah rugi untuk dalam memulai usaha kayak gitu. Tetapi dia tetap konsisten. Apa passionnya? Yaitu ya di pastry ini, di kuenya ini, dan akhirnya ya udah tetap konsisten, tetap jalani terus berinovasi. Pokoknya intinya adalah sabar lah. Jangan langsung ketika memulai usaha, waduh, taunya untungnya banyak, besar nih, lumayan nih, kayak gitu kan. Tapi ketika untung besar terus drop lagi, inilah membangun mental. Jadi teman-teman, yang paling penting yang pertanyaan tadi adalah konsisten dan harus mengenal produk yang akan dibuat, yang akan dipasarkan. Tuh. Itu dia. Kadang-kadang kita tuh kalau udah apa ya, udah kayak gagal tuh udah males ya. Namanya juga kadang kita kayak aduh udah nggak mood lagi nih untuk berbisnis lagi karena sudah gagal. Tapi harusnya dengan kegagalan itu mungkin teman-teman khususnya Kak Heni itu bisa mungkin bisa belajar lagi, meracik lagi ya kan biar rasa browniesnya enak ya kan atau biar mantep nih. Nah itu dia nih. Tapi konsisten itu sih ya Bang ya, Bang Bayu ya yang paling agak sulit untuk dipertahankan ya Konsisten dalam itu berbisnis. penting. Iya kan, kayak Napoleon sendiri ya, kita tonton Napoleon sendiri. Jadi bukan hanya stuck untuk ya udahlah produk Napoleon itu aja kayak gitu kan. Oh ini konsisten, apa nih yang lagi heboh? Oh kita luncurin bolu gulung yuk, ayo kita luncurin bolu gulung. Di tes marketnya akhirnya apa ya? Akhirnya keluarlah bolu gulung, kita coklat dan juga keju. Oh, apa ini yang lagi heboh, yang lagi pengen diminati lagi sama masyarakat Medan? Oh, lapis nih, lapis durian. Oh, kita keluarkan lapis durian. Oh, lapis deli nih kita keluarkan. Oh, sekarang lagi heboh apa? Korean garlic bread. Oh, kita keluarkan Korean garlic bread. Dessert box lagi heboh nih. Oh, ya udah dessert box lah. Itulah salah satu kita konsisten dan nggak nyerah juga untuk bisa produk kita bisa diketahuin lah, istilahnya bisa ada beberapa pilihan juga lah. Jadi istilahnya konsisten dan terus tahu apa kebutuhan customer, tapi tahu juga kapasitasnya kita. Nah, kayak gitulah. Oke, nah kita lihat lagi pertanyaan yang lain.
Oke, kita baca lagi tadi kayaknya. Nah ini dari Farina. Hai Farina, Kak saya mau tanya, apa-apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengeluarkan produk baru di bisnis kuliner kita? Sebab saya juga sedang merintis usaha makanan manis dari rumah. Kak Farina kalau boleh tahu usahanya apa? Boleh ini mungkin boleh open Hmm, audio jadi kita bisa tahu ya Bang ya. Bisa kasih saran mungkin dari Bang Bayunya. iya bisa tahu. Halo Kak Farina. Halo. Ya, halo Kak. Nah ini dia. Kak Farina kalau boleh tahu bisnisnya itu bergeraknya itu di makanan manis itu yang makanan manis seperti apa? Kayak soft cookies gitu Kak. Oh, Cuman oke. kan Yes, ini boleh juga. soft Boleh tuh cookies, cuman dititipkan di Napoleon juga kalau ada oh, lengkap Dinkes atau Bepomnya bisa. itu caranya gimana ya Bang kalau boleh tahu Nanti Bang bisa Bayu? nanti bisa DM ke Nah, Instagram, itu nanti kita dia. bisa ngobrol lebih lanjut. Oh, oke Bang, siap Bang, terima kasih. Oke. Nah, ini kita balik ke pertanyaan Kak Farina tadi nih, Bang. Dia bilang apa-apa aja yang harus diperhatikan ketika ingin mengeluarkan produk baru di bisnis kuliner. Itu dia, Bang. Saya sedikit sharing untuk ketika Medan Napoleon ingin mengeluarkan produk baru. Intinya adalah kebersihan dari produk itu sendiri. Karena kalau misalkan makanan, kalau misalkan nggak bersih itu sama aja bohong kayak gitu kan. Kebersihan, seperti yang saya jelasin tadi, kebersihan dan kualitas produk itu sendiri. Jadi kalau misalkan kebersihan dan kualitas produk itu sendiri fondasinya udah bagus ya udah. Jadi ketika udah ada nih produk baru, kemudian ada dulu tes market. Tes market juga lidahnya orang Medan itu seperti apa gitu kan. Lidahnya orang Medan kayak gimana, suka manis sekali atau suka asin ataupun suka kayak gimana. Nah itulah, atau teman mau menunjukkan sisi mananya, ini sisi rasa yang mana. Kalau misalkan udah tes marketnya udah tadi produknya udah oke, higienis kebersihannya udah oke, tes marketnya juga udah oke, nah barulah kita mulai dari tampilan. Jadi udah tampilan produknya itu mau dibuat arahnya kayak gimana, kasih tagline-nya mau itu kayak gimana, kemasannya itu seperti apa. Nah baru setelah itu, nah, teman-teman mau jualannya itu seperti apa? Mau langsung offline ataupun mau online? Ketika kalau misalkan pilih offline ya udah seperti offline lah, fokus. Bisa juga melalui online juga bisa fokus. Jadi itulah tadi step by stepnya. Ketika sudah tahu produknya, terus higienis dan produknya udah oke, diterima di masyarakat, marketnya pas, baru udah mulai berjualan. Misalnya gitu. Oke, nah itu dia untuk Kak Farina ya. Kak Farina kalau boleh tahu untuk usahanya udah berapa lama nih? Baru jalan beberapa bulan sih Kak, cuman ya itulah masih merintis kan. Cookies lagi oke juga loh diterima di Medan itu cukup, aduh apalagi sekarang anak-anak milenial kalau misalkan nonton pasti cookies, terus apa namanya, boleh berbagai varian juga bisa dibuat tuh, kayaknya seru. Cookies variannya ini, cookies variannya itu, terus dirubah kemasannya ke kemasan kaleng, kayaknya keren juga Nah, itu, itu jadi keren bisa juga. instagramable juga. Karena Iya ya. selain sebenarnya gini Boleh nih, juga tuh Bang. anak-anak milenial itu selain memang rasa yang enak, pasti tuh packagingnya dulu kan ya. Karena kan mereka mau foto dulu. Kalau lucu, foto tuh pasti mereka udah menarik perhatian. Tuh, itu bisa jadi nilainya juga ya, Iya. Bang Bayu ya. Iya, karena kan cookies bisa dinikmatin paling penikmatnya anak-anak SMA sampai batas umur 35 tahun lah. Ya kita bicara maksimal 35 tahun. Pasti mereka sangat aktif di sosial media. Kalau misalkan kemasannya sudah pas, sudah enak, terus relate nih sama kehidupan, wah sudah pasti langsung dibeli, pasti langsung laku tuh. Jadi sangat mudah. Undang aja beberapa influencer ataupun beberapa kanal-kanal yang ada di Instagram, misalnya food blogger untuk mempromosikan, jadi udah enak kayak gitu. Nah, itu dia untuk Kak Farina ya. Semangat ya Boleh Kak nanti lah kalau Farina. apa bisa di DM kita kolaborasi. Nah, itu tuh Kolaborasi boleh. untuk cookies, siapa tahu bisa dijual. Baik Bang, siap. Nah, itu tuh. Teman-teman juga boleh loh komen di section komentar ya. Kira-kira berbisnisnya tuh apa aja gitu kan? Berbisnisnya apa aja? Terus teman-teman juga nama Instagram dari jualannya juga boleh ditaruh. Jadi kita bisa lihat kan, teman-teman juga bisa Iya. baca juga di situ gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Bayu Satria Yang paling Wibawa. penting Kenapa? adalah
Yang paling penting dari untuk ketika teman-teman mau berjualan, jangan takut untuk ditolak. Kalau saya sendiri aja ketika ketemu klien pasti penolakan itu sampai, waduh, kadang bisa buat kita down juga. Tapi intinya adalah ketika kita mau menjualkan produk kita itu jangan takut untuk ditolak. Penolakan itu pasti ada. Jadi seberapa bisa tahan untuk penolakan, pasti kita bisa. Kalau misalnya kita bisa tahan untuk penolakan, pasti kita bisa melewatinya. Nah, itulah. Kuncinya itu harus pede ya, Bang. Iya benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari tadi Bayu Satria Wibawa, tips agar usaha kita selalu diingat oleh orang. Nah, ini nih, tipsnya apa sih, Bang? Nah, salah satu seperti saya jelasin tadi adalah intinya adalah kalau misalnya produk tadi udah dijelasin lah, buat tagline yang relate dengan produk teman-teman. Ada salah satu produk nih supaya bisa diingat. Apapun minumannya, titik ya udahlah lanjutin sendiri gitu kan. Terus ada juga titik jagonya ayam. Nah, jadi sama kayak Medan Napoleon, sebelum kita meluncurkan ataupun kita war-warin, kita punya tagline seperti saya bilang tadi, nggak nyesel lah kalian. Jadi ketika teman-teman membeli Medan Napoleon itu, insya Allah dan mudah-mudahan tidak akan nyesel menikmati produk-produknya. Nah, ketika bisa diingat dan bisa relate, buat tagline yang betul-betul relate ke masyarakat, ke sasarannya teman-teman. Misalkan sasarannya millennials, ya udah sasaran milenial, buat tagline yang betul-betul relate sama mereka. Kalau misalkan produknya itu untuk anak-anak, ya sasarannya harus pas. Kalau misalkan ke ibu-ibu, ya sasarannya harus pas. Nah, kayak gitu. Karena ada juga produk-produk yang karena mereka buat tagline sendiri yang akhirnya bisa relate gitu. Orang pintar minumnya ini ya, contohnya gitulah. Sama kayak seperti apapun minumannya, apapun makanannya, minumannya ini. Jadi kan relate tuh. Jadi akhirnya jadi udah terbrainwash juga. Sama kayak kok Medan Napoleon itu punyanya Pak Irwansyah yang bikin gak nyesel ya, nah, gitulah. Itu mungkin. Nah, itu. Oke, ini wah boleh nih diceki-ceki Chef Saver. Waduh, itu tuh yang tadi sambel-sambelannya ya. Terus tadi dari Kak Heni juga makin asik, jadi semangat lagi nih. Ya, harus semangat karena kan sebenarnya kita yang ini ya, kita harus mempush diri kita untuk makin pede berjualan, terus jangan capek-capeknya untuk ini terus baking terus. Kalau tadi kan Kak Heni brownies ya, jadi harus belajar terus upgrade terus apa yang ada sekarang tuh lagi hits apa, dicoba terus, itu dia. Nah, ini ada pertanyaan sih Bang dari aku. Kan tadi Abang sempat singgung untuk kita bisa mengundang kayak influencer, terus kita bisa selebgram lah ya, kita bisa bilang selebgram. Nah, Iya. menurut Abang sendiri yang sudah berkecimpung di dunia kuliner dan khususnya nih pastry ya, untuk marketingnya, untuk strategi marketingnya itu sendiri, untuk kita memasang ads di Instagram mungkin, atau kita memasang ads di TikTok kan juga sudah bisa ya di TikTok, atau dengan kita mengundang teman-teman influencer atau selebgram tuh yang lebih worth it itu yang mana? Jadi kan teman-teman yang sekarang lagi ikut tuh bisa tahu nih, karena kan biasanya tuh kalau misalkan UMKM tuh kita budgetnya itu pasti harus bener-bener dipeta-petakan gitu kan untuk apanya. Nah, kalau untuk marketing dan promosi yang worth it-nya ini, yang lebih dari Abang sendiri yang mempunyai dampak besarnya itu yang mana kalau bisa dipilih? Sedikit sharing, saya juga belajar dari teman-teman yang lainnya juga, karena teman-teman juga banyak insight juga kepada saya. Ketika kita kalau bisnisnya ini baru, mau mulai yang baru, lebih bagus ngambil media-media yang sudah berpengalaman. Kalau misalkan kuliner ya cari media-media kuliner untuk mempromosikan. Jauh lebih efektif dibandingkan, ini yang saya diskusi ya, mungkin teman-teman ada pendapat yang lainnya juga. Tapi saya beberapa diskusi dengan teman-teman saya, ketika kalau misalkan kita baru, produk kita baru, lebih bagus kita menggunakan selebgram ataupun food blogger lah. Misalkan kalau misalkan makanan food blogger ataupun kuliner, misalkan di Medan ada banyak lah, di luar kota juga ada banyak lah. Kalau misalkan teman-teman yang terhubung di luar kota, itu jauh lebih efektif karena bisa dilihat untuk mengambil produk kita itu dikenal terlebih dahulu. Setelah sudah mulai dikenal baru menggunakan ads Instagram. Nah, itulah
beberapa masukan karena saya setuju juga ketika teman-teman saya bilang ada juga yang memulai usaha nih teman-teman saya ketika dilihat nih dia menggunakan ada yang buka usaha misalkan makanan dia menggunakan food blogger terlebih dahulu ataupun baru diundang mereka untuk di-review makanannya jadi udah tahu nih rasanya udah apa jadi akhirnya bisa mulai naik lah kalau misalkan di Instagram lah followersnya mulai naik ketika followers sudah naik baru menggunakan ads. Kalau misalnya kita menggunakan ads terlebih dahulu tapi tanpa di-review, kayak gimana kita bisa tahu rasanya itu seperti apa. Kayak gitulah mungkin. Oke, nah itu ya berarti ya, berarti untuk yang seperti kita yang baru mau memulai lah ya, teman-teman yang baru mau memulai ini lebih baiknya tuh Iya, mungkin bisa, tapi bisa harus ini ya, maksudnya kita juga harus telaah nih, selebgram ataupun influencer yang kita ajak kolaborasi ini sesuai dengan market kita atau bukan, ya kan? Karena kan ada selebgram itu pasti benar. punya ciri khas masing-masing dong gitu, ada yang makeup mungkin, ada yang makanan, tapi makanannya mungkin dia lebih ke Ya, yang pedes-pedes atau yang manis-manis, jadi itu juga harus lebih di ini ya Bang ya, didetailkan lagi ya? ya selektif lah dalam memilih lah. Tapi kalau misalkan mau food blogger, undang aja food blogger yang ada di Medan review. Wih makanannya ini enak, terus mengundang ini. Pasti orang-orang yang pengikutnya dia jadi rasa penasarannya itu timbul. Oh ya udahlah kesana lah dulu. Nah, sudah mulai naik, baru mulai pelan-pelan ads. Medan Napoleon seperti itu juga. Akhirnya pertama-tama kali buka kan undang influencer selebgram untuk mereview produknya. Dan akhirnya pelan-pelan kami tetap akhirnya setelah berjalan pelan-pelan menggunakan ads. Tetap kita undang juga untuk endorse selebgram ataupun influencer gitu. Oke, itu dia. Nah, kita lihat lagi, baca komen lagi ya, kira-kira ada apa di section komen. Oke, ini dari Kak Farina. Boleh juga nih kepoin ya Well Cookies. Oke. Tadi aku juga udah kepoin sih Kak Farina, tapi tampilan Instagramnya cukup oke. Bagus sih, karena kan kalau kita mau Ya, mempresent barang kita tuh harus fotonya harus bagus, terus juga produknya juga ditampilin harus bagus, caption harus menarik gitu ya Bang ya. Jadi ya benar. Kalau misalkan apa kita bisa diskusi, datang ke Medan Napoleon di Senin sampai Jumat di jam kerja lah. Nanti ketemu sama Bayu. Mau ketemu dengan Bayu biasanya nanti teman-teman itu langsung arahkan. Kita bisa diskusi, kita bisa juga kasih insight untuk tampilannya bagus kayak gimana nih. Karena kan di Medan Napoleon ini yang pembelinya bukan hanya masyarakat Medan, tapi juga luar kota kayak gitu. Jadi ketika tampilannya bagus, tampilannya oke kayak cookies tadi dibuat kayak di kaleng kayak gitu. Waduh, apalagi ada pembeli-pembeli dari Jakarta, misalkan dari Banda Aceh, dari Pekanbaru, oh unik ini. Jadi membelinya itu bukan dengan membeli rasa lagi, tapi membeli dengan value. Gitu. Oke, itu dia. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau juga tukar pikiran juga dari direct message juga boleh Bang. Apa nama Instagram Abang? Oh, Instagram saya @bayubaslum. Nah itu Bayu Baslum teman-teman. Bayu BASL ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau tukar pikiran atau mau sharing itu boleh langsung juga. Atau nanti misalkan nih teman-teman pengen berkolaborasi sama Kohab boleh juga. Kita sangat terbuka sekali teman-teman, langsung aja datang ke Jalan Tengku Amir Hamzah nomor 38 A Medan, Gedung Kohab Indonesia, bisa langsung datang. Oke, nih untuk teman-teman ada pertanyaan lagi nggak? Seputar kuliner kita hari ini, bisnis-bisnis kuliner. Kayaknya teman-teman yang ikut hari ini tuh kebanyakan bisnisnya kuliner ya. Kebanyakannya itu Ya karena kayak Medan pasti asal jumpai teman-teman pasti Medan utamanya. Aku mau buka usaha nih. Buka usaha apa? iya Usaha iya. makanan. Pasti Medan identik. Buka usaha makanan pasti. Iya Karena karena Medan banyak yang bilang adalah kotanya makanan. iya betul sekali dan kalau makanan itu kan kayak apa ya bisa di kembangkan lebih banyak lagi gitu kan varian-variannya terus juga Ya. mudah. Kalau di Medan tuh cukup mudah sih kalau untuk makanan ya. Oke, nah teman-teman jangan lupa nih ikutan giveaway kita karena kita bakalan ada hadiah juga ya dari Medan Napoleon pastinya nanti akan ada produk Medan Napoleon terus juga ada voucher dan ada OVO sebesar Rp50.000. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ikutan gampang nanti nih buat yang bertanya nanti aku akan pilih lagi ya kita akan acak namanya kira-kira siapa pemenangnya untuk yang bertanya hari ini dan jangan lupa juga nanti di upload ya kita di capture dulu untuk hari ini di capture webinarnya terus jangan lupa tag ke hello_kohab plus juga Medan Napoleon. Nanti aku juga lihat nih ya, kita akan lihat siapa pemenangnya, nanti akan dihubungi dan pastinya ini gak terasa udah hampir 1 jam lebih ya Bang Bayu ya kita ngobrol-ngobrol ya. Iya.
Aduh, ini ditunggu loh teman-teman Diakhiri semuanya. masih boleh nanya nggak? Kenapa? Terakhir lah, terakhir. Oh, boleh, boleh, Diakhiri. boleh, boleh. Boleh, boleh. Diakhiri boleh Pertanyaan nanya terakhir, lagi. pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir nih. Lebih ke kohapnya sih, lebih ke kohapnya. Oh, boleh, boleh. Oke, oke. Ya, dari aku Tegar mengenai kohap. Jadi tadi kan kakak menawarkan kolaborasi dengan kohap. Jadi bagi yang ingin berkolaborasi dengan kohap itu harus berkaitan dengan bidang apa aja ya kak? Oke, kalau untuk di Kohab sendiri sebenarnya kita fokus kepada AEC industri yaitu Architect Engineering Construction. Tapi kita juga ada market yang non AEC. Jadi kita juga pengen nih teman-teman di luar dari yang di luar dari dunia arsitek lah itu juga berkembang gitu. Jadi kita juga punya 2 event. Satu tuh event yang memang benar-benar ngobrolin seputar all about arsitek. Nah, yang kedua kita ini eventnya ya memang yang mensupport teman-teman berkreasi gitu di bidang apapun gitu. Jadi kalau misalkan next teman-teman pengen berkolaborasi atau pengen tukar pikiran atau pengen sharing itu boleh datang ke Kohab gitu. Gimana Bang Tegar? Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Oke, Oke. nah udah hampir 1 jam lebih teman-teman, thank you. Nanti ditunggu lagi untuk webinar weekend list kita. Di bulan depan kita masih clue-nya ya, aku kasih clue-nya masih di dunia kuliner juga. Tapi ini dengan tema yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mau ikutan nanti jangan lupa kepoin follow Instagramnya @hello_kohab dan jangan lupa juga follow Instagramnya @medanapoleon. Terus tadi juga ada Instagramnya Bang Bayu, Bayu Baslom. Oke, Bang Bayu thank you so much ya udah mau berkolaborasi dengan Kohab. Thank you. Ya. Makasih loh. Untuk dia teman-teman kalau misalkan yang pemenang giveaway-nya bisa diambil di hari Selasa ya. Oke, itu dia. Nanti aku aku konfirmasi ke Bang Bayu dan nanti mungkin hari Senin aku akan umumin ya teman-teman untuk pemenangnya. Thank you untuk Medan Napoleon, thank you Bang Bayu udah menyisihkan waktunya Thank untuk kita you. belajar bareng-bareng. Thank you semuanya yang udah ikutan untuk webinar kita hari ini. Ditunggu untuk webinar selanjutnya. Aku Dia pamit. Bye bye. We learn, collaborate and we grow.